Halo semua, kembali lagi di Sevanonima Auto. Kali ini sedikit spesial, kita akan membahas sejarah dunia otomotif. Di episode pertama ini, kita akan membahas mobil pertama yang masuk ke tanah air. Selamat menyaksikan. Siapa orang pertama di Indonesia yang punya mobil? Pertanyaan ini sederhana, dan sangat mungkin ditanyakan oleh anak kecil. Tetapi, ternyata sangat susah menjawabnya. Dan ternyata orang Indonesia pertama yang tercatat sebagai pemilik sebuah mobil adalah Pakubuwono ke-10 yang berasal dari Solo pada tahun 1894. Mobilnya bermerek Benz, tipe Karl Benz, tetapi di dapurpacu.com disebut sebagai Benz Phaeton, beroda 4. Yang unik, ternyata waktu itu pun untuk memiliki sebuah mobil harus melalui proses inden, karena diperlukan waktu 1 tahun persiapan pembuatannya. Tipe mobil yang dipesan ini memiliki banyak variasi dan dibuat sesuai dengan pesanan Pakubuwono ke-10. Adalah John C. Potter, seorang penjual mobil alias sales kendaraan pertama di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk mengurusi pengirimannya dari Eropa. Hebatnya, kehadiran mobil di tanah air ini berarti hanya berselang 8 tahun setelah Karl Benz membuat mobilnya yang pertama yang diakui sebagai mobil pertama di dunia. Mobil Benz Phaeton yang dipesan dari Eropa ini dibeli seharga 10.000 gulden. Kalau dikonversi dengan nilai mata uang saat ini, nilai tersebut setara dengan 138.000 euro atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Mobil ini ditenagai mesin 1 silinder, 2,0 liter, bertenaga 5 horsepower, menggunakan roda kayu dan ban mati atau ban tanpa udara, serta dapat memuat 8 orang. Hebatnya, masuknya mobil pertama ke Surakarta pada 1894 membuat Indonesia berada 2 tahun di depan sang penjajah Belanda, yang baru menerima mobil pertamanya di Den Haag pada tahun 1896. Indonesia juga memiliki mobil jauh lebih awal dari Thailand yang menerima mobil dengan merek Benz yang pertama pada tanggal 19 Desember tahun 1904. Mobil Benz ini dimiliki oleh Raja Thailand Chulalongkorn atau Rama kelima. Mobil itu dipesan Duta Besar Thailand untuk Prancis dari Otomobil Union Paris milik Emile Jelinek yang terletak di 39 Avenue des Champs-Élysées, Paris. Mobil Benz Phaeton milik Pakubuwono ke-10 terakhir terlihat di muka umum pada tahun 1924, sewaktu mobil itu akan dikapalkan ke Belanda melalui Pelabuhan Semarang untuk diikutsertakan dalam pameran mobil Rai. Tidak diketahui di mana keberadaan mobil tersebut sekarang, tapi mobil serupa bisa ditemukan di Museum Mobil Leidschendam, Belanda bagian selatan. Pada tahun 1907 salah seorang keluarga raja lain di Solo, Kanjeng Raden Sosrodiningrat membeli sebuah mobil dengan merek Daimler. Mobil merek ini memang tergolong mobil mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang berkedudukan tinggi. Mobil ini bekerja dengan 4 silinder sama dengan kendaraan yang dipakai oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Malahan ada kabar burung bahwa dibelinya mobil Daimler tersebut oleh keluarga Pakubuwono ke-10 di Surakarta disebabkan karena Pakubuwono ke-10 tidak mau kalah gengsi dengan sang Gubernur Jenderal. Sebelumnya, ketika Gubernur Jenderal masih menggunakan mobil merek Fiat atau sebuah kereta yang ditarik dengan 40 ekor kuda, tidak seorang pun berani menyainginya. Tetapi tiba-tiba saja Pakubuwono ke-10 di Solo memesan mobil dari pabrik dan merek yang sama. Kanjeng Raden Sosrodiningrat memesan mobil Daimlernya lewat importir kendaraan Protel dan Co. Orang Indonesia lainnya yang juga dari keluarga kesultanan yang memiliki mobil pribadi ialah Sultan Ternate pada tahun 1913. Pembelian mobil sang sultan ini didasari oleh keinginannya untuk memiliki dan mengendarai sendiri kendaraan yang kabarnya disebut sebagai kereta setan, setelah merasakan nikmatnya duduk di kendaraan merek King Dick yang dibawa oleh seorang warga Belanda dalam perjalanannya keliling Maluku. Sultan Ternate begitu terkesan dan langsung memesan sebuah mobil yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Tidak seperti King Dick yang beroda 3, Sultan Ternate menginginkan kendaraan roda 4 yang bisa dibawa kemana saja bila ia inginkan. Penggunaan 4 roda ini diyakini dapat membuat kendaraan jadi lebih stabil dan lebih tangguh saat diajak berkendara di segala medan. Hal ini sesuai dengan kondisi alam Kepulauan Ternate di Maluku Utara yang berbukit-bukit sehingga butuh kendaraan yang tangguh untuk menjelajahinya. Ada juga orang Indonesia yang lain, sebagai pemilik mobil pertama untuk daerahnya, di Pekalongan. Namanya Raden Mas Aryo Condro, yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Bupati Brebes. Di tahun 1904 mobilnya sudah kelihatan mondar-mandir di kotanya. Mobilnya bermerek Orient Buckboard. Mobil ini dilengkapi dengan transmisi maju dan mundur. Namun, mobil ini hanya memiliki 1 silinder dan berkekuatan 8 horsepower serta menggunakan rantai untuk menggerakkan roda-rodanya.
Pada 1902, mobil pertama hadir di Pulau Sumatera. Mobil itu adalah kendaraan bermerek Benz milik Profesor Dr. W. Scrivener di Medan, yang kemudian menjadi kepala Delhi Automobile Club. Mobil Benz itu bermesin 2 silinder, berpendingin air, dan bertenaga 5 horsepower. Lampu depannya menggunakan sepasang lentera. Profesor Dr. W. Scrivener yang sangat senang dengan Benz-nya akhirnya membeli mobil Benz-nya yang kedua pada 1910, yakni sebuah Benz Percival. Sedangkan di Pulau Jawa, ada British Daimler yang bertenaga 38 horsepower, yang dimiliki V. Volkersma di pabrik gula Ketanen, Gempol Kerep, Mojokerto, Jawa Timur. Ramainya pasar jual beli mobil, menggugah minat para pengusaha besar untuk bertindak sebagai importir mobil. Gagasan untuk terjun ke dalam dunia dagang sektor impor pada kurun waktu itu memang masih sangat langka dan dianggap tidak lazim. Penyebabnya, di samping belum adanya kepastian hukum, juga dari faktor ekonomi yaitu daya beli masyarakat yang masih rendah dan golongan ekonomi mampu yang dapat membeli barang yang bersifat konsumtif masih terbatas hanya di golongan bangsawan dan penguasa kerajaan, dan masih bisa dihitung dengan jari. Walau begitu, industri ini akhirnya terus berkembang. Dengan semakin banyaknya pesanan kendaraan, maka bermunculanlah perusahaan-perusahaan baru yang menjanjikan jasa kepengurusan pembelian, lisensi, dan pengiriman mobil yang dapat mengimpor kendaraan dari negeri asal, baik dari Eropa maupun dari Amerika. Namun hanya ada beberapa nama saja yang akhirnya bisa bertahan sampai tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Di antara mereka adalah RS Stockfish dan Zonen Limited yang tidak saja mengurus pesanan mobil-mobil Eropa maupun Amerika tetapi juga menyediakan suku-suku cadang lain yang diperlukan untuk pemeliharaan mobil dan motor. Juga nama Fairway dan Lugat dan Velodrome yang berkantor pusat di Surabaya. Nama-nama lain yang juga berkecimpung dalam jasa impor kendaraan bermotor namun kurang menerima pesanan impor seperti pemilik mobil O'Herne yang juga memiliki mobil Peugeot juga akhirnya berminat menjadi perantara importir mobil seperti merek yang dimilikinya. Ada juga nama H. John Hoff yang berangkat dari usaha awalnya yang menjadi penjual dan importir piano kemudian menanamkan sejumlah modalnya untuk bertindak sebagai agen impor. Mobil yang diimpornya berasal dari Amerika seperti merek Ford, Studebaker, dan mobil-mobil keluaran Jerman seperti Darok, Benz, Brasier, Berliet dan lainnya. Ada juga usaha untuk mendatangkan mobil-mobil Italia dan Prancis yang pada saat itu di Batavia kurang mendapat pasaran. Namun ternyata, setelah ditangani dengan publikasi dan promosi yang baik produksi kedua negara tersebut jadi banyak dibeli dan diminati oleh konsumen di tanah air, terutama mobil merek Fiat yang mungil bentuknya namun bertenaga besar. Dengan semakin berkembangnya pasar otomotif, cabang para importir mobil tersebut semakin tersebar di seluruh tanah air, bukan hanya di Batavia dan Surabaya, tetapi ada juga di Semarang, Bandung, Medan, dan kota lainnya. Dari cerita di atas, dapat kita pahami bahwa pasar otomotif di tanah air telah berkembang, bahkan jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Tak heran kalau minat bangsa kita akan kendaraan bermotor masih sangat besar sampai saat ini. Demikian episode spesial pertama dari Sevanonima Auto. Kami harap dapat menambah wawasan terhadap sejarah otomotif di tanah air. Selalu ikuti perkembangan dunia otomotif, hanya di Sevanonima Auto. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat update terbaru. Stay safe dan stay healthy. Have a nice day and Sevanonima out.